Yo, welcome back guys, kembali lagi di channel review Just Like Man-nya. Di video kali ini kita akan mereview Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Oke. Sebenarnya HP ini sudah rilis bulan lalu ya, bersama dengan Note 11 series lainnya, dan merupakan versi lebih bagusnya atau versi lebih baiknya daripada Note 10 Pro yang pernah kita review. Videonya ada di pojok kanan atas, silahkan kalian klik. Sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian like, share video ini, dan subscribe ke channel ini untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, oke? Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai videonya. Nah, kita akan mereview Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ya. Untuk networknya sendiri ya, sudah pasti dari judulnya saja sudah pasti memakai 5G ya. Untuk launchingnya sudah Februari kemarin 2022 ya, bulan kemarin. Untuk bodinya sendiri sudah berukuran ya 1647668, berarti dalam sentimeter berarti 16 cm panjangnya, lebarnya 7,5 cm, dan tebalnya 0,8 cm. Cukup standar untuk HP-HP sekarang lah ya. Untuk beratnya sendiri sudah 202 gram, cukup standar dengan build-nya memakai Gorilla Glass 5 ya. Ini build-nya Gorilla Glass 5 mungkin belum termasuk standar ke atas lah, masih standar biasa ya. Apalagi banyak HP di luar sana yang sudah memakai Gorilla Glass 6, bahkan ada yang Victus, tapi juga dengan harga yang lebih tinggi daripada HP ini pastinya. Dan juga HP ini menggunakan glass back, berarti mirror ya, depan belakang kaca ya. Sekiranya mungkin HP ini sudah menggunakan aluminium frame ya, anggapannya sudah aluminium frame karena beratnya saja sudah 202 gram. Biasanya kalau pakai masih plastik frame sekitar 180 graman lah. Untuk SIM-nya juga dual hybrid ya, dual nano SIM. Jadi ada slot micro SD-nya, cuma nanti tabrakan sama SIM 2-nya. Seperti HP lainnya juga, namanya juga hybrid. Jadi kalian pakai SIM 2 atau micro SD, pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya ya. Dan juga sudah IP53 dust and splash resistant, berarti HP ini sudah tahan debu dan juga tahan cipratan air ya. Bukan tahan air tapi cipratannya saja. Dengan display sudah Super AMOLED, yaitu layar ya terbaik saat ini. Ada OLED, AMOLED, lalu Super AMOLED. Nah, Super AMOLED ini yang terbaik saat ini, berarti bisa dibandingkan lah ya. Untuk refresh rate-nya juga 120 Hz, berarti sudah sangat baik lah ya. Di atas rata-rata, biasanya kan masih 90 Hz. Sekarang ini sudah 120, berarti sudah cukup tinggi lah untuk kualitas refresh rate-nya. Lalu tingkat kecerahannya puncaknya 1200 ya. 1200 ini cukup terang buat meskipun tidak terang-terang seperti lainnya, bahkan ada yang 3000 nit lah ya. Dengan size-nya sudah masih standar ya, 6,6 inci, screen to body ratio 86%, cukup besar ya. Untuk resolusinya standar ke atas karena 1080 ya. 1080, banyak juga yang masih 720 dan juga ada yang 1400, tapi ini termasuk standar. Ini proteksi layarnya Corning Gorilla Glass 5. Platformnya sudah memakai Android 11 ya. Mungkin bisa di-upgrade ke Android 12 ya. Karena ini sudah Android 11 dengan UI MIUI 13 ya. Karena mendapatkan update kemarin atau bulan ini mendapatkan update ya UI-nya untuk seluruh HP Xiaomi ya, UI-nya dengan chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G 6 nanometer ya. 6 nanometer ini cukup tinggi ya. Biasanya HP-HP itu masih 7 nanometer, ini sudah 6 nanometer ya. Cukup bagus dan juga standar ke atas lah. Dengan Snapdragon-nya mungkin masih bawah-bawah lah ya. 695 itu masih di bawah standar karena standarnya sekarang itu 7 ya, 700 lah ya. Dengan standar atas juga ada yang 800. Dengan paling tinggi Snapdragon 8 Gen 1. Ini masih 695 ya. Karena HP keluaran 2020 atau 2019 sudah memakai 665, ini masih 695. Jadi ya tidak jauh berbeda dari HP beberapa tahun yang lalu juga. Dengan konfigurasinya 2x2 GHz, 6x17 GHz ya. Kecepatannya 2,2 GHz ya sekitarnya itu. Dengan CPU-nya juga sudah Adreno 695 terintegrasi dengan Snapdragon-nya, jadi kita nggak bisa otak-atik lah ya. Dengan card slot ya, ada micro SD-nya, user SIM slot ya tadi itu memakai
ruangan di SIM slotnya. Jadi kalian pakai micro SD atau memakai SIM ya. Pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Dengan pilihan RAM ROM 664, 618 dan juga 8128 ya. Ini menyesuaikan dari harganya. Mungkin kalau yang paling tinggi ini ya harganya yang paling max lah istilahnya. Dengan kameranya ya, main kamera triple kamera 108 megapiksel, 8 megapiksel dan 2 megapiksel. Yang 108 itu wide standar biasa ya. 8 megapiksel ultra wide dengan 2 megapiksel makro ya. Masih standar. Dengan fiturnya juga sudah LED HDR panorama dengan video outputnya 1080 30 fps. Mungkin nyatanya untuk video outputnya masih banyak lah, tidak satu saja ini 1080 30. Mungkin masih ada 1080 60 atau berapa? 1440 seperti itu, dan 720 120 fps. Mungkin ada, tapi ini dicantumkan cuma satu ya. Dengan selfie kamera ya cukup tinggi kameranya ya, megapikselnya 16 megapiksel dengan video output 1080 30 fps ya, mungkin lebih banyak dari ini. Dengan soundnya juga ya pasti ada speakernya. Lalu masih ada ya 3,5 mm jack, jadi pengguna headphone, headset dan earphone yang pakai jack masih bisa menggunakan ya. Ya standar ada wifi-nya juga dengan Bluetooth 5.1 ya. Masih belum 5.2 karena ya, buat apa tinggi-tinggi lah Bluetooth, versi Bluetooth-nya kalau 3,5 mm jacknya masih ada gitu. GPS standar, lalu NFC. Mungkin di Indonesia ada NFC-nya. Tapi berdasarkan informasi yang beredar ada NFC yang versi Indonesia ya. Dengan infrared port dan juga USB Type-C 2.0 ya, standar. Fiturnya juga ada fingerprint side mount, berarti di bagian kanan kiri HP ya, bukan di layar atau belakang. Accelerometer, gyro, proximity, kompas standar dengan baterai 5000 mAh, fast charging 67 watt, 50% 15 menit. Jadi untuk 100%-nya 42 menitan, 45 menitan lah istilahnya dengan quick charge ya. Nah, kita summary ya, berarti kita Xiaomi Redmi Note 11 Pro ini dengan harga 4 jutaan lah. Tergantung versi RAM ROM-nya ya, dari 664 sampai 8128 tergantung itu. Kita bisa mendapatkan HP ya yang cukup standar. Dengan harga segitu ya cukup standar. Kamera triple kamera dengan kamera utama yang cukup tinggi megapikselnya dan kualitasnya mungkin cukup tinggi juga. Layar Super AMOLED bahkan. Biasanya HP rentang harga segini ini masih AMOLED. Biasa masih AMOLED. Bahkan ada yang OLED. Nah, ini sudah Super AMOLED dengan layar yang sangat tinggi ya. Cukup tinggi untuk harganya, cukup tinggi untuk harganya. Kualitas layarnya dan juga kameranya ya dengan RAM ROM yang standar, ukuran dan resolusi yang standar. Namun chipsetnya itu masih standar ke bawah lah, 695 ya. Masih standar ke bawah. Setidaknya kalau 732 itu sudah masuk standar. Mungkin bisa lebih mahal 1 atau 2 juta, tapi ya gimana lagi itu. Dengan baterai yang cukup standar dan ada quick charge-nya 45 menit 100% ya, itu cukup kenceng loh itu. 5000 mAh itu 45 menit dari 0 sampai 100 cukup kenceng. Jadi kita dapatkan HP ya harga 4 juta dengan ya itu tadi standar, plusnya standar, minusnya juga standar ya. Jadi HP ini sangat cocok untuk kalian semua ya, karena HP ini memenuhi standar juga. Jadi tergantung pilihan kalian. Saya cuma mereview aja untuk menambahkan referensi bagi kalian. Oke, sekian video review dari Jaslagman tentang Redmi Note 11 Pro ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa kalian untuk like dan share video ini, subscribe ke channel Jaslagman untuk membangun channel ini menjadi channel review yang lebih baik lagi ya. Semoga terbaik di Indonesia juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.